Shalom God's people, apa kabar nih? Aku berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, bersyukur bahwa kita dapat beribadah dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Student Fellowship hari ini bertemakan Having a Firm Faith yang dibawakan oleh Bapak Chandrahan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah Student Fellowship pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Engkau juga berkati Pak Chandrahan ya Tuhan yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini ya Bapak. Engkau juga berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah God's people. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama bersyukur atas cinta dan kasih setia-Nya yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Semua masih saya mau memuji Tuhan lagi. 1, 2, 3, say. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Biarkan pemusik memuji Tuhan. Semuanya sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan keluar yang dapat kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita ulang pujian ini dari awal lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Baik, hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu having a firm faith, ya, jadi iman yang teguh. Dan hari ini kita ambil dari Yosua pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Mestinya adalah Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Tapi kita akan fokus pada beberapa bagian dan kita akan lihat semua ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami datang padamu
memohon akan penyertaan-Mu, memohon akan pertolongan-Mu supaya firman Tuhan yang kami renungkan ini dapat kami mengerti dan baik untuk kemudian kami terapkan dalam hidup kami. Dengarkan doa kami Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik ya, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yosua pasal 1. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Karena ini merupakan sebuah kesatuan ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan. Jadi adik-adik sekalian ya, mempertahankan iman ya pada masa kini itu sangatlah tidak mudah. Ya. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin, itu pemimpin yang Kristen jauh lebih sulit lagi. Tantangan yang dihadapi orang percaya pada masa kini, terutama kaum muda, itu sangatlah kompleks. Semua usaha untuk menarik orang percaya keluar dari Allah itu semakin besar. Semakin hari semakin besar. Kekuatan yang orang percaya lakukan itu tidaklah cukup dengan hanya mengandalkan diri sendiri. Mau tidak mau kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin kita itu sanggup melawan semua usaha dari dunia ini untuk menarik kita keluar dari Allah. Tidak mungkin. Hanya Tuhan yang mampu. Teladan yang Yosua hari ini kita bahas ini dapat menginspirasi kita menjalani hidup iman kita yang tantangannya semakin hari semakin sulit. Dan kita semua tahu ya. Kisah Yosua ini mungkin kita sudah tahu. Tiap hari juga kita pelajari untuk menjadi kita mungkin sudah sangat tahu kisah Yosua. Dan kita mungkin sudah sangat familiar. Tetapi hari ini kita akan pelajari ulang. Supaya apa? Supaya menjadi pedoman, menjadi pengingat ya akan hidup orang percaya. Bagaimana sih hidup orang percaya yang benar di tengah-tengah zaman kita ini. Nah, perhatikan ya. Yosua dipercayakan kepemimpinan oleh Musa ya, terutama oleh Allah. Walaupun sebelumnya Musa sudah mengatakan bahwa inilah akan menjadi pengganti saya. Dalam skala tertentu kita semua sebetulnya adalah pemimpin. Kita itu mau nggak mau suatu kali harus menjadi pemimpin. Skala kecil, skala hanya terbatas diri kita sendiri ataupun skala yang lebih besar. Kalau kita perhatikan Yosua ini, Yosua sebetulnya bukan orang baru bagi orang Israel. Dia bukan orang yang tidak tahu sama sekali semua pelayanan Musa, bukan. Dia tahu bagaimana Musa sangat bersabar pada orang Israel.
Musa sangat bersabar kepada kebebalan orang Israel. Kesetiaan Musa kepada Allah sudah teruji. Pengorbanan Musa kepada orang Israel juga Yosua sudah tahu. Dan Yosua tentu sudah tahu bahwa Musa adalah nabi yang sangat dihormati orang Israel. Musa adalah orang yang agung, orang yang sangat besar bagi orang Israel. Bahkan bagi Tuhan pun Musa ini sangat berharga. Dan Yosua sudah jelas tahu semua hal ini. Dan dia juga sadar bahwa orang Israel juga mengharapkan dia setidaknya bisa mengimbangi kebesaran Musa. Ya, dan saya yakin ya, Yosua juga tahu ya, dia sedang menghadapi tantangan atau beban yang amat berat. Namun Yosua juga sudah melihat ya, bagaimana Musa itu setia kepada Allah. Dan saya yakin sekali, Yosua juga sudah belajar banyak dari Musa. Kalau kita bahas, kalau kalian melihat kembali, membaca kembali kitab Bilangan misalnya, terus Keluaran, semua itu nanti kalian akan menemukan ya. Dan saya yakin Yosua juga sudah melihat bahwa Musa setia kepada Allah sehingga Allah meninggikan Musa sedemikian besarnya. Nah, hari ini kita akan pelajari ya pesan Tuhan untuk Yosua. Pesan Tuhan untuk Yosua dalam menjalani hidupnya bersama dengan bangsa Israel, alias menjadi pemimpin Israel. Nah, kita akan mempelajari bagian firman Tuhan itu dengan cara eksposisi beberapa bagian ya. Kita perlu tahu dulu bahwa perikop pertama dari Yosua 1 itu semuanya adalah perkataan Tuhan kepada Yosua. Belum ada Yosua bertindak apa-apa. Semua itu adalah perkataan Tuhan kepada Yosua. Jadi sebelum Yosua memimpin resmi ya, menjadi pemimpin orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan, Tuhan itu memberikan pesan kepada Yosua. Tanah yang Tuhan janjikan dan sumpah untuk diberikan kepada Abraham itu tanah yang besar. Tanah Kanaan itu besar, bangsa banyak ada di sana. Dan sebelum Yosua memulai semua pelayanannya, Tuhan memberikan pesan ini. Pesan yang sangat penting. Baik ya. Kita akan melihat setidaknya 3 pesan atau perintah Tuhan kepada Yosua. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dengan pesan atau perintah Tuhan yang pertama. Yaitu di ayat 2 sampai dengan keempat. Terutama ayat ketiga. Yaitu Tuhan berkata begini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Waduh, ini adalah sebuah pesan jaminan yang sangat jelas. Kalau kita mendapat jaminan seperti ini, wah rasanya kita sangat senang luar biasa. Jadi kalau kita mau jujur ya, kita juga tahu bahwa pesan seperti ini itu sebetulnya tidak mungkin Yosua lakukan. Memang Yosua itu sebesar apa? Memang Tuhankah Yosua itu? Tapi Tuhan menjanjikan seperti ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bayangkan ya, jikalau kita mendapat janji seperti ini sekarang dengan konteks kita, kita tentu akan sangat senang. Misalnya, saya modified sedikit ya. Misal Tuhan berkata begini, semua medsos yang kamu upload pasti akan kubuat berhasil. Semua like, semua subscribe, semua follower pasti kuberikan kepadamu. Sudah pasti kita akan menjadi orang yang sangat terkenal. Yang memviralkan postingan kita itu bukan kita, tetapi Tuhan. Tuhan yang membuat itu berhasil. Kita post, Tuhan membuat itu berhasil. Tetapi perhatikan bahwa janji Tuhan kepada Yosua itu tidak berhenti sampai di ayat keempat. Ada lanjutannya di ayat kelima yang lebih heboh, yang lebih menggemparkan. Nah, perhatikan ya. Kita juga harus tahu bahwa yang Yosua hadapi itu adalah bangsa Kanaan. Yang dari segala sisi jauh lebih baik dari orang Israel. Secara fisik lebih tinggi. Bangsa-bangsa Kanaan bukan bangsa-bangsa yang baru belajar menjadi bangsa. Mereka sudah jadi bangsa itu sudah lama. Sementara orang Israel, ya itu itu tadinya budak di Mesir, keluar sekarang mau dudukin tanah Israel, tanah Kanaan. Mereka bukan bangsa yang tahu berperang. Ya, jadi ingat ya, bangsa-bangsa di Kanaan ini banyak ya, karena Kanaan itu besar dan itu banyak bangsanya. Mereka adalah bangsa yang sudah lama, bangsa yang tahu berperang,
bangsa yang sekaligus tidak mengenal siapa Tuhan Allah orang Israel. Siapa Allahnya orang Israel mereka tidak tahu. Dan Yosua sendiri pasti menyadari bahwa bangsa Kanaanlah yang dihadapi. Jadi Yosua sangat tahu bahwa sekarang ini dia bukan hanya membawa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, tapi sekarang dia harus menghadapi sendiri bangsa Kanaan itu. Dan dia juga salah satu pengintai tanah yang akan ditaklukkan Israel di dalam Bilangan 13, kamu baca bisa. Ya, kalian bisa baca ya sana. Jadi Yosua dan Kaleb itu adalah dua orang yang berpikir positif sekali pada waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Perhatikan ya. Meskipun janji Tuhan sangat jelas dan membesarkan hati ya, namun tantangan yang sebenarnya itu sebetulnya mustahil untuk dikerjakan oleh Yosua dan semua orang Israel. Oleh karena itu Tuhan akhirnya melanjutkan pesannya di ayat keempat itu dengan ayat kelima. Pesannya dia katakan begini ya. Di pesan sebelumnya, pesan pertama itu, di setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa, yaitu Allah menjanjikan tempat itu. Dia pasti berikan. Bayangkan ya, dahsyat ini pesan pertama. Tapi tidak berhenti sampai sana. Kalau berhenti sampai sana, saya rasa Yosua juga putus asa. Gimana caranya ya Tuhan, saya injak tempat ini terus kuberikan kepada kamu, kepada saya. Tapi kenyataannya di sana bangsa-bangsa Kanaan besar-besar. Mereka hebat dalam berperang, jauh melebihi orang Israel. Gimana caranya? Nah, itu sebabnya Tuhan lanjutkan dengan pesan kedua. Nah, pesan kedua ini muncul dua kali, yaitu ayat ke-5 dan ayat ke-9. Tuhan mengatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, yaitu Yosua. Perhatikan ya, Tuhan itu sangat tahu bahwa yang dihadapi Yosua itu bukan hanya orang Israel yang keras kepala alias tegar tengkuk ya, alias bukan masalah internal saja, bukan masalah di dalam lingkup sendiri yaitu orang Israel saja. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa Yosua terutama akan menghadapi banyak sekali bangsa-bangsa di seluruh tanah Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak akan pernah menyerahkan tanah mereka begitu saja. Bayangkanlah jika kamu klaim janji Tuhan akan berhasil dalam semua yang kamu lakukan begitu saja. Kamu yakin kamu pasti akan berhasil? Bukankah tantangan terlalu banyak? Mau dapat follower banyak, mau dapat subscriber banyak, mau dapat mau viral. Persaingan dalam dunia ini sangat kejam dan seringkali tidak peduli dengan Tuhan. Persaingan dunia itu sering tidak peduli. Jadi maka jangan heran kita akan mudah putus harapan. Sikap minder juga pasti ada. Ya, pada waktu Tuhan memberikan janji pertama, kamu akan dapat subscriber, terus follower banyak, terus akan viral, semua itu hebat-hebat ya. Tapi kita tahu bahwa saingan kita juga tidak akan tinggal diam. Ya, itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, perhatikan ya. Pesan kedua itu sangat penting ya, sangat penting bagi Yosua. Kenapa? Karena Yosua menyadari dia tidak akan pernah bisa berhasil menaklukkan tanah Kanaan. Janji itu walaupun diberikan begitu saja, dia tahu dia tidak akan pernah bisa menaklukkan tanah Kanaan. Tetapi pada waktu pesan kedua diberikan, barulah Yosua sadar, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebab seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi yang perlu Yosua akan tangkap itu bahwa Allah yang menyertai saya. Ini bukan soal saya berjuang sendiri, tetapi Allah yang akan menyertai saya. Ya, sekali lagi ya, pesan kedua itu sangat penting bagi Yosua yang menyadari bahwa dia tidak akan pernah berhasil menaklukkan tanah Kanaan. Pesan kedua ini penting bagi kita semua karena kita tahu kita tidak akan mungkin mendapat 1 juta follower, 1 juta subscriber, tidak mungkin. Hanya bisa terjadi jika Allah menyertai kita. Demikian juga hanya jika Allah menyertai Yosua, maka tidak ada seorang pun yang akan tahan terhadap Yosua. Surat pesan kedua ini sangat penting. Allah menyertai Yosua itu membuat tidak ada seorang pun yang dapat bertahan terhadap Yosua. Perhatikan kata firman Allah, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Sudah pasti kata seorang pun itu rujukannya, referensinya bukanlah kepada orang Israel.
Lo orang Israel memang sudah bagian dari Yosua kok. Orang Israel juga sudah tahu bahwa Yosua dipilih, atau Hosea bin Nun nanti diganti menjadi Yosua. Yosua itu dipilih menggantikan Musa. Jadi kata seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, sudah pasti itu adalah bangsa-bangsa Kanaan. Orang-orang Kanaan tidak akan tahan menghadapi Yosua. Yosua akan menghadapi orang Kanaan itu dengan cara berperang, bukan dengan negosiasi, bukan duduk di meja perundingan. Tidak ada, saudara ya. Ini bukan bicara persaingan marketing seperti kita sekarang. Siapa lebih unik, siapa tarik, bukan. Persaingan yang dihadapi Yosua itu bukan persaingan tentang kerugian materi. Bukan tentang berapa jumlah subscriber. Bukan tentang berapa banyak follower. Bukan tentang berapa banyak like. Tetapi persaingan Yosua dengan bangsa Kanaan adalah persaingan hidup dan mati. Itu perang fisik beneran. Jadi kalau bukan Allah yang menyertai, Yosua juga tahu nggak mungkin dia menang. Orang Israel dulunya adalah budak dan mereka tidak pernah dilatih oleh Tuhan untuk menjadi pasukan perang. Mereka tidak terlatih untuk itu. Sehingga pesan Allah kepada Yosua bahwa tidak akan seorang pun tahan menghadapi engkau karena aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau Yosua, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahan terhadap engkau. Pesan Allah menyertai Yosua itu menjadi sebuah danau di tengah-tengah oase ketakutan yang menyelimuti tidak hanya Yosua, bahkan orang Israel. Orang Israel kalau dengar ini dia takut sekali. Waduh, ini mendengar bahwa yang dihadapi bangsa Kanaan, bangsa yang besar. Betul, Yosua itu sangat pede ya, sangat yakin Tuhan akan dia akan menang oleh karena Tuhan. Tetapi mereka juga takut. Pada waktu pesan kedua ini datang, barulah ini menenangkan. Oh, karena Tuhan menyertai kita lah, maka kita bisa menang. Orang tidak akan tahan. Jadi sedangkan arti Allah menyertai Yosua itu jelas sekali, yaitu apa? Yaitu nanti kita akan baca ya, nanti kalian bisa baca, yaitu tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Jadi artinya pada waktu Allah mengatakan aku menyertai engkau, itu artinya Allah tidak akan membiarkan Yosua sendirian. Allah tidak akan membiarkan Yosua itu tidak menang. Allah tidak akan membiarkan Yosua kalah. Allah tidak akan meninggalkan. Jadi sekalipun menang, Allah tetap tidak akan meninggalkan Yosua. Nah, nanti kalau kita punya waktu lain ya, mungkin kita bisa eksposisi apa artinya dua kata ini. Tidak membiarkan dan tidak meninggalkan itu apa artinya ya. Nah, perhatikan ya. Eksposisi kedua penyertaan ini ya, pengertian Allah menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan itu mungkin suatu kali perlu kita buat ya, supaya sangat baik. Supaya kita memahami apa artinya Allah menyertai kita ini. Allah menyertai Yosua. Karena nanti di perjanjian baru kita juga menemukan bahwa Allah akan menyertai kita, orang-orang percaya, Immanuel, Allah beserta umatnya, ada. Ya, jadi perhatikan ya, perhatikan bahwa pesan kedua itu sangat penting bagi Yosua apa? Supaya Yosua itu bisa tenang, bahwa Allah sudah menjanjikan janji yang begitu besar yang kalau dipikir secara logis tidak mungkin bisa dipenuhi. Tetapi pada saat yang sama Allah mengatakan semua ini bisa dipenuhi. Karena aku Allah menyertai engkau Yosua, sehingga setiap orang tidak akan sanggup menghadapi engkau. Semua persainganmu pasti akan kamu menangkan. Semua like yang punya orang nanti akan menjadi milikmu. Wah, itu kenapa? Bukan karena kita hebat, tetapi karena ada Allah yang menyertai kita. Perhatikan pesan kedua itu sangat penting ya bagi Yosua dan bagi semua orang Israel yang akan menghadapi Kanaan. Tidak hanya berhenti sampai pesan kedua, tetapi Allah juga ya sampai kepada pesan ketiga yang jauh lebih penting. Allah menjanjikan janji yang sangat besar. Allah menjanjikan penyertaan kedua. Tidak hanya sampai sana, tetapi Allah juga menuntut Yosua. Inilah Allah minta di pesan ketiga. Yaitu apa? Pesan ketiga itu ada 3 kali muncul dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yaitu apa? Ayat ke-6, ke-7, dan 9. Saya bacakan ke-6 saja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka.
perhatikan bahwa pesan kedua selalu beriringan dengan pesan ketiga ini. Iringan yang pertama itu mengatakan begini, aku menyertai engkau. Baru setelah itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iringan kedua yaitu ayat ke-9, ya, ayat 9 itu mengatakan begini. Kuatkan dan teguhkan hati dulu, baru Allah menyertai. Ya, dibalik. Jadi yang pertama itu waktu mereka muncul bersamaan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat ke-6, sebab engkau akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri ini. Negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, iringan pertama kalau kita perhatikan baik-baik itu, iringan pertama itu jelas sekali. Itu ayat ke-5, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Baru ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sedangkan iringan kedua, itu ayat ke-9 dikatakan ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Terbalik. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, dua pesan ini seolah-olah overlap satu dengan yang lain. Bahwa pada waktu Allah memberikan janji penyertaan, Allah juga menuntut tanggung jawab. Pada waktu kita dituntut tanggung jawab kepada Allah, Allah akan menyertai kita. Nah, perhatikan ya. Jadi ini sangat penting kita pahami ya. Kalau kita bicara bahwa Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan akan menyertai aku. Tuhan tidak pernah mengatakan menyertai aku dan dia membiarkan kita bermalas-malasan. Perhatikan. Tuhan pasti menuntut kita bertanggung jawab untuk janji Dia menyertai kita. Perhatikan ya, saya lanjutkan ya. Tantangan Yosua yang Yosua hadapi itu terlalu besar dihadapi manusia. Perlu kekuatan Tuhan untuk menjadi dasar. Namun kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan ini, yaitu penyertaan Tuhan, itu akan sia-sia jika tidak disertai dengan tanggung jawab manusia. Yaitu apa? Apa tanggung jawab dari Yosua? Kuatkan dan teguhkan hati. Bayangkan ya, menguatkan dan meneguhkan hati. Secara sederhana ya, yang namanya menguatkan dan meneguhkan hati itu adalah menetapkan hati untuk mengerjakan apa yang diyakini. Sehingga kita tidak mudah bingung atau putus asa dalam kondisi sesulit apapun. Kita harus punya hati yang kokoh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, perhatikan ya, saya tunjukkan ya. Mengapa Tuhan itu menyuruh Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya Yosua? Pertama, perhatikan. Hadangan atau tantangan yang Yosua hadapi itu sangat besar. Sangat serius, ini urusan nyawa. Ini bukan urusan nyawa Yosua, tetapi urusan nyawa banyak orang Israel. Dan itu jika dengan bangsa-bangsa Kanaan yang nanti mereka akan berperang. Tetapi di Israel sendiri tantangan juga tidak mudah. Yosua sendiri sudah melihat bagaimana respon orang Israel kepada Musa. Bahkan Allah sendiri yang mengkategorikan orang Israel itu sebagai tegar tengkuk, keras kepala, hanya menuruti maunya saja, sering berkeluh kesah, menggerutu, bahkan mencobai Tuhan. Perhatikan ya. Jadi mengapa harus kuatkan dan teguhkan hati? Karena urusan internal dan eksternal. Urusan internal, orang-orang Israel itu bukan orang-orang yang gampang diatur. Orang-orang justru bersungut-sungut, keras kepala, tegar tengkuk, hanya maunya sendiri. Nah, saya yakin kita semua tahu lah apa artinya hanya maunya sendiri aja. Ya, tanda kutip egois dengan apa yang mereka mau. Tidak punya ini main ngomong sama Musa. Memangnya tidak ada kuburan, kamu bawa kami muter-muter di padang gurun supaya mati. Waduh, ini orang Israel tuh. Jadi dari internal Yosua itu menghadapi orang Israel sendiri yang sangat sulit diatur. Dari eksternal orang Kanaan yang jauh lebih mampu berperang, punya strategi perang yang banyak. Kalau mereka gabung semua Kanaan, Israel nggak mungkin menang. Yosua juga tahu. Ya, itu sebabnya Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, alasan ketiga adalah bahwa perintah Tuhan yang nanti Tuhan katakan kepada Yosua untuk dikerjakan, itu perintah yang sangat-sangat sulit diterima akal sehat Yosua. Ingat ya, pertama internal Israel sendiri, kedua eksternal, dan ketiga adalah perintah Tuhan kepada Yosua.
itu sangat sulit diterima akal sehat. Tetapi harus tetap ditaati supaya berhasil. Aneh kan? Kalau kalian mau perhatikan dengan baik, kalian boleh baca bagaimana kota Yeriko dikalahkan. Tuhan itu suruh tiup trompet, seolah-olah ini bikin opera di tembok Yeriko. Ini mau ngapain Tuhan? Bayangkanlah Yosua terima. Yosua, kamu coba putar sekali trompet, ya, putar 7 hari, hari ke-7 runtuh semua. Coba kalau kita mau jujur ya, Tuhan menyuruh Yosua melakukan hal yang sangat tidak logis. Bagaimana mungkin berperang kepada orang di kota Yeriko dengan cara hanya tiup trompet 7 dikelilingi 7 kali? Di mana logikanya? Nggak ada. Tapi tetap Yosua harus lakukan. Gimana cara melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan seolah-olah kadang sering sekali justru mungkin tidak logis. Tidak ada yang lain kecuali kita harus kuatkan, kokohkan. Tetap saya harus lakukan karena ini dari Tuhan. Mungkin kita tidak dapat janji Tuhan atau perintah Tuhan sejelas itu. Tapi kalau kita yakin Tuhan akan suruh kita lakukan sesuatu, maka kita harus lakukan sesuatu. Bayangkanlah kalau kamu di puncak, ada di puncak ya, puncak dari semua penghargaan kamu selama mahasiswa. Mungkin kamu semester sudah terakhir, IP kamu 3,99999 atau bahkan 4,3, nggak ada sih memang ya, atau 4,0 lengkap dari semester 1 sampai sekarang. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu akan keluar, kamu akan bekerja, dan banyak perusahaan akan ready menawarkan kepada kamu sebelum kamu selesai. Lalu Tuhan bilang begini, hai Jono, setelah ini mendaftarlah di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia dan jadilah hamba Tuhan. Gimana kamu pikir kira-kira? Orang tua kamu akan bingung, kamu nggak salah. Kamu sekolah teknik matematika aktuaria, teknik elektro, kimia, matematika, semua yang hebat-hebat. Jadi guru IP 4,0, jadi manajemen 4,0, itu semua orang-orang sudah antri menerima kamu. Dan semua orang bisa melihat bahwa kamu sudah pasti akan tenang lah. Kerjaan sudah pasti akan datang sendiri segala macam semua. Belum lagi kalau kamu jaringannya banyak. Kerja sama Microsoft, Google, semua perusahaan hebat-hebat kamu bisa sebut. Sudah antri meng-hire kamu. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ke seminari aja. Gimana rasanya? Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Waduh, aneh kan? Lalu kalau memang kamu harus ke seminari, apa yang harus kamu lakukan? Kamu mau tidak mau harus menguatkan dan meneguhkan hati kamu untuk mengerjakan apa yang Allah mau. Kira-kira itulah analoginya. Ingat ya, mengapa Tuhan itu menyuruh Yosua itu kuatkan dan teguhkan hatinya. Ini bagian tanggung jawab Yosua ya. Kamu harus kuatkan dan teguhkan hati kamu ya Yosua ya. Saya akan berikan janji yang sangat hebat. Saya akan menyertai kamu, tetapi kamu harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? 3 alasan tadi. Internal, kamu tahu bahwa orang Israel itu bukan orang yang gampang. Yang kedua, kamu tahu bahwa orang Kanaan, orang yang siap membunuh kamu. Perang ini, perang beneran. Ini bukan perang kayak jam sekarang pakai drone. Ini perang beneran ya. Kalau kita lihat situasi perang, kita udah tahu lah ya. Nah, yang ketiga, bahwa apa yang saya perintahkan kepadamu untuk kamu lakukan itu sangat tidak logis, sangat sulit ya. Jadi perhatikan ya, perhatikan semua ini. Itu sebabnya Tuhan itu meminta Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Jadi perhatikan bahwa semua tantangan yang dihadapi Yosua itu terlihat dengan jelas secara fenomena, bukan secara pemikiran filosofis, bukan hanya ngomong-ngomong, bukan pemikiran saja. Real, orang Kanaan depan mata dan mereka siap berperang apa? Bukan dengan komputer main game, bukan di metaverse, di multiverse, bukan, ini perang beneran, yaitu manusia beneran. Jumlah manusia makin banyak, makin kemungkinan besar menang. Real, terlihat. Nah, kita pasti tahu bahwa tantangan yang begitu besar dan jelas terlihat sering justru mengecilkan hati kita. Kita sudah, saya sesekali di TV suka nonton perang robot ya. Jadi battle bot robot yang berperang itu ya.
Wah, itu di pinggir tuh nanti berperang sudah lihat tuh, wah calon lawan saya kayak gini ya. Waduh, kalau dia lihat begini mungkin dia, wah ini mah saya bisa KO nih. Jadi tantangan yang dihadapi Yosua itu sangat mungkin mengecilkan hati Yosua. Sehingga Yosua dapat menjadi takut. Demikian juga Tuhan. Tantangan yang kita hadapi di dunia itu begitu besar sehingga sering membuat kita takut. Untuk mendapat 2 juta subscriber, waduh, 3 juta like, 4 juta follower, aduh kayaknya nggak mungkin lah, langsung lemas kita. Dan kemungkinan kita akan bilang, Tuhan batalkan aja lah, nggak bisa saya ini. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan tuh tidak pernah menyerah. Tuhan mengatakan 3 kali kata kuatkan dan teguhkan hati itu, kuatkan dan teguhkan hati kepada Yosua itu muncul 3 kali, paling banyak. Bahkan Allah menyertai cuma 2 kali. Jaminan Tuhan memberikan tanah Kanaan itu 2 kali, tetapi kuatkan dan teguhkan hati itu muncul 3 kali. Oleh karena apa? Oleh karena tantangannya sangat besar dan terlihat nyata. Dan bahkan sebagian telah dialami oleh Yosua sebelumnya, meskipun dia hasilnya positif. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Mari kita jujur ya, janji Tuhan kepada kita sekarang ini, untuk zaman sekarang ini jelas. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan kita hidup kekal. Tuhan menyertai kita dengan kuasa Allah. Lihat Matius 28. Bahkan Tuhan memberikan mahkota kemuliaan, menjanjikan mahkota kemuliaan nanti kelak waktu dia datang kedua kali. Semua janji Tuhan kepada kita itu melampaui apa yang dunia itu bisa tawarkan kepada kita. Dunia hanya bisa menawarkan hal yang fana. Kekekalan tidak bisa sama sekali. Keselamatan tidak bisa. Kuasa tidak ada. Sudah tua kita hampir tidak punya kuasa lagi. Kehidupan dunia selalu menjadi tantangan bagi orang percaya untuk hidup benar. Kenapa? Karena dunia itu selalu fokus kepada hal fana. Sementara janji Tuhan tidak hanya fana, tetapi melampaui fana, yaitu kekekalan, keselamatan, hidup kekal, penyertaan kuasa Allah, bahkan mahkota kemuliaan. Tetapi ingat bahwa semua yang Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita itu, Tuhan berikan di dalam kematian dan kebangkitannya. Tuhan menyertai Yosua, iya. Dan Allah yang sama menyertai kita lebih daripada masa Yosua. Allah menyertai kita sekarang dengan kuasa Allah, bahkan dengan memberikan Roh Kudus sebagai materai jaminan. Apakah kita sadar akan hal ini? Sadarkah kita bahwa Allah itu memberikan janji yang melampaui masa Yosua? Dia memberikan janji penyertaan melampaui penyertaan pada masa Yosua. Sadarkah kita akan penyertaan ini? Yakinkah kita akan penyertaan kuasa Allah supaya kita dimampukan untuk hidup berkenan kepadanya? Yang kedua, Allah meminta agar Yosua kuatkan dan teguhkan hati untuk menjalani kehidupan bersama dengan Allah memasuki tanah Kanaan. Ini merupakan tanggung jawab Yosua supaya dia kuat dan teguh hatinya. Dan saya juga meminta agar kita semua meneladani Yosua. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita agar tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Firman Tuhan selalu menjadi pegangan kita dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin tidak bermoral. Semakin hari semakin berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak perlu kamu Tuhan, sains bisa selesaikan masalahnya. Tidak perlu kamu bermoral, banyak kok orang yang sama dengan kamu, banyak dukungan. Dunia selalu berusaha menarik kita jauh dari Allah. Tetapi hati kita harus selalu kuat dan teguh. Untuk apa? Untuk mentaati firman-Nya. Tidak menyimpang dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Kabarkan Injil kepada manusia karena kita tahu memang Allah menyertai kita dengan kuasa-Nya. Kabarkan Injil. Banyak manusia bingung dengan hidupnya. Sehingga apa? Sehingga mencoba menjalani hidup yang liar, yang tidak bermoral dia coba kerjakan. Belum lagi tantangan dunia metaverse, ya. Terus apa lagi? Multiverse. Waduh, itu apa? Game sama dunia realita kok jadi nggak jelas. Apa ini? Tuhan kiranya memberkati kita dengan anugerahnya. Tuhan kiranya memberkati kita dengan anugerah, dengan damai sejahtera, supaya kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala tantangannya, dengan selalu yakin bahwa Tuhan memberikan janji kemuliaan. Dan Tuhan menyertai kita menjalani hidup di dunia fana ini. Yang perlu kita lakukan, kuatkan, teguhkan hati untuk mentaati firman-Nya, bukan untuk yang lain.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan tolong kami. Supaya janji Tuhan akan keselamatan, mahkota kemuliaan, bahkan penyertaan kuasamu untuk mengabarkan Injil, membuat kami sungguh-sungguh selalu bernyala-nyala menjalani hidup kami untuk mengabarkan Injil, menjadi saksi bagi banyak orang yang bahkan tidak kenal Tuhan, bahkan hidupnya berantakan, hancur. Dan kami berdoa supaya kami kuatkan dan teguhkan hati kami untuk melaksanakan, untuk mentaati firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi terang. Dan tidak ada satu orang pun yang tahan menghadapi kami pada waktu kami menjalani hidup yang benar. Dan kami menjadi saksi yang nyata, dan banyak orang diubahkan melalui hidup kami. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lagu ini mengajarkan kita semua untuk tetap setia, mengikut dan melayaninya sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Singer nyanyikan lagu ini dari awal. Mengiring Yesus Sepanjang lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dan ini janji kami. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kami
Nah, firman Tuhannya bagaimana teman-teman? Sangat memberkati bukan? Nah, kita akan menutup ibadah student fellowship kita nih. Tapi aku ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti ibadah student fellowship minggu depan, hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 dengan tema Walk with God yang akan dibawakan oleh Pak Polo. Jadi teman-teman bisa nih ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti ibadah student fellowship pada minggu depan. Nah, sebelum kita benar-benar menutup ibadah student fellowship kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah student fellowship pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan ya Tuhan. Bantulah kami ya Bapa agar firman Tuhan ini ya Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan untuk bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati ya Tuhan pembicara ya Bapa. Engkau berkati keluarganya ya Bapa. Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Untuk pemerintahan kami ya Bapa yang hari-hari ini menangani COVID ya Tuhan. Kau juga memberkati ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan universitas kami, Universitas Pelita Harapan ya Bapa. Kau berkati staf, dosen ya Tuhan. Beri hati untuk terus melayani ya Tuhan. Kau juga berkati kami ya Tuhan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan ya Bapa, agar kami dalam masa-masa perkuliahan kami dapat tetap melayani Engkau ya Tuhan dan menjadi berkat ya Bapa. Kami juga tak lupa ya Bapa berdoa untuk kesehatan kami ya Tuhan dan juga keluarga kami ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami Engkau tahu ya Tuhan, dan Engkau juga akan menghiburkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan God's people. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!